Maini harus kembali ke rumah karena tidak bisa berobat lagi di rumah sakit umum daerah. Warga Indramayu peserta BPJS penerima bantuan iuran atau PBI ini tidak bisa mendapat layanan kesehatan karena kepesertaan BPJS PBI miliknya dinyatakan nonaktif. Maini pun akhirnya hanya bisa menunggu BPJS PBI miliknya diaktifkan kembali agar bisa berobat gratis lagi. Pak sekarang mau berobat, sebulan sekali berobatnya, nggak aktif Pak. Rumah kebanjiran ini Pak. Jadi tadi kaget nggak dengan nonaktifnya itu ya? Nggak aktif deh tadi tuh, iya pasti iya sih bulan depan. Ya mau diaktifkan Pak, iya. Hal serupa dialami Ajat. Pedagang es keliling asal Lebak, Banten ini menderita gagal ginjal kronis. Sudah 11 tahun, Ajat harus melakukan cuci darah 2 kali seminggu. Status kepesertaan BPJS PBI-nya dinyatakan nonaktif saat dirinya sedang menjalani cuci darah di rumah sakit. Ke dinas sosial, istri ditolak katanya, ini karena desilnya desil 6 gitu. Katanya, nggak tahu juga, katanya saya udah tergolong orang menengah ke atas gitu kalau udah desil 6. Gitu. Jadi katanya kalau mau aktif lagi harus keadaannya lagi dirawat katanya gitu. Bisa BPJS yang PBI itu bisa seperti biasa lagi gitu. Soalnya kalau saya harus bayar mandiri, kata saya buat sehari-hari aja kadang-kadang susah gitu. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, Dinas Sosial menyebut ada 113.800 peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran yang merupakan fakir miskin dan warga tidak mampu yang dinonaktifkan pemerintah. Akibat penonaktifan ini, Dinsos pun ramai didatangi warga yang melakukan pengaktifan kepesertaan kembali. Dinsos mengungkap baru mengaktifkan kembali sebanyak 475 kepesertaan. Mayoritas warga yang sudah datang untuk melakukan pengaktifan kembali adalah mereka yang tengah dalam tahap pengobatan mendesak sehingga membutuhkan pelayanan kesehatan. Untuk bisa mengaktifkan kepesertaan kembali, warga disarankan membawa KTP, kartu keluarga, dan surat rujukan pengobatan dari rumah sakit. Dinsos menegaskan pihaknya akan terus melayani warga untuk pengaktifan kembali kepesertaan setiap harinya. Ada sebanyak 475 usulan yang sudah diaktifasi oleh Kementerian Sosial dan BPJS. Untuk di Kota Bekasi kita tentunya yang saat ini kita melakukan adalah dengan masyarakat itu membawa KTP, kartu keluarga, dan tentunya ada catatan rujukan surat dari puskesmas atau dari rumah sakit yang menyatakan bahwa yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan ini membutuhkan pelayanan kesehatan yang mendesak dalam hal ini atau kronis. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan lebih dari 106.000 peserta penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang sempat dinonaktifkan kini sudah otomatis diaktifkan kembali. Reaktivasi difokuskan terhadap mereka yang mengidap penyakit kronis yang membutuhkan pengobatan. Sementara status BPJS PBI di luar penyakit kronis harus diaktifkan mandiri melalui Dinas Sosial. Untuk yang 106 ini nggak perlu reaktivasi. Yang 106.000 ini tidak perlu reaktivasi. Ini otomatis sudah direaktivasi selama 3 bulan ke depan. Nggak aktif, ya harus ada inisiatif untuk mereaktivasi. Tapi kalau yang 106.000 ini otomatis karena tadi dia memiliki penyakit katastrofik. Reaktivasi kepesertaan PBI JKN bersifat sementara selama 3 bulan ke depan sambil menunggu hasil verifikasi lapangan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, bagaimana update proses pengaktifan kembali BPJS penerima bantuan iuran? Apakah hanya yang perlu pengobatan mendesak saja? Lalu apa solusinya supaya hal ini bisa cepat selesai? Kita bahas bersama Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, dan Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Sregar. Selamat pagi Pak Robert, selamat pagi Pak Timbul.
Selamat pagi, Selamat pagi Pak Kadis, Mbak Pak Okta. Robert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Robert dulu. Pak Robert, kalau tadi dalam pengantar kan Mensos bilang sudah ada 106.000 yang sudah direaktivasi, berarti artinya sudah bisa digunakan kembali. Nah, kalau di Kota Bekasi sendiri, sudah ada berapa peserta BPJS menerima bantuan iuran yang sudah diaktifkan kembali, Pak? Apa saja syarat yang bisa dilakukan masyarakat untuk bisa diaktifkan kembali? Ya, terima kasih Mbak Okta, pemirsa Kompas TV yang berbahagia. Kami di Dinas Sosial Kota Bekasi menindaklanjuti proses aktivasi terhadap penonaktifan peserta BPJS PBIJK atau APBN ini sejak tanggal 2 Februari sampai dengan kemarin tanggal 11 Februari. Kita sudah menerima pengajuan masyarakat sebanyak 922 dan sampai dengan kemarin malam sudah disetujui oleh Kemensos sebanyak 907, Mbak Okta. Jadi memang proses ini terus berjalan tentunya bagi masyarakat yang saat ini betul-betul membutuhkan untuk pelayanan. Itu yang kami lakukan terus pelayanan, dan masyarakat itu datang ke Dinas Sosial Kota Bekasi dengan membawa KTP tentunya, kartu keluarga dan surat rujukan tadi sebagaimana yang sudah disampaikan. Dan kami melakukan input ke dalam sistem aplikasi SIKNG, akan diproses oleh Kemensos dan disetujui dalam prosesnya. Demikian Mbak Okta. Oke, Pak Robert, tadi sudah ada 907 yang sudah disetujui. Nah, ini mereka yang dalam kategori mengidap penyakit katastropik atau sudah kronis, atau ada juga Pak yang mengajukan tetapi memang tidak termasuk dalam penyakit kronis itu tadi, atau misalnya ada, kalau tadi kita juga sempat melihat ada yang mengeluhkan masuknya ternyata di desil 6, artinya masih dalam golongan menengah ke atas gitu, masih bisa BPJS Mandiri. Ini seperti apa Pak kondisinya? Ya, terima kasih Mbak Okta. Memang di Kota Bekasi saat ini yang datang banyak warga masyarakat itu adalah memang yang sedang dalam perawatan atau memang dia ada terkait dengan penyakit kronis tadi. Namun ada juga warga masyarakat yang tentunya juga yang mengajukan, makanya tadi dari 922 itu kan baru 907. Jadi memang ada juga yang mengajukan memang dia ada di desil 6 sampai dengan 10. Nah, inilah yang perlu juga diketahui oleh masyarakat bahwa memang proses penonaktifan ini adalah dalam rangka pemutahiran data. Nah, inilah memang verifikasi data yang dilakukan. Nah, untuk di Kota Bekasi tentunya kita proses yang ada di desil 6 dan desil 7 sampai dengan desil 10 ini tentunya yang akan diverifikasi lapangan, dimutakhirkan ke depan. Mudah-mudahan kalau memang kondisinya memang betul-betul memang adalah masyarakat tidak mampu yang rentan miskin dan miskin, tentunya nanti akan bisa diaktifasi kembali. Oke, saya ke Pak Timbul. Yang Kota Bekasi. Iya, oke, saya ke Pak Timbul. Pak Timbul, tadi kan dikatakan oleh Pak Robert yang direaktivasi adalah mereka yang memang sedang dalam masa perawatan. Nah, pengaktifan ini kan juga dikatakan untuk yang perlu pengobatan mendesak. Tanggapan Anda seperti apa, Pak? Ya, jadi memang kemarin sudah keluar surat keputusan Mensos nomor 24 tahun 2026 mengaktifkan 105.028 orang penderita penyakit katastropik dan kronis. Bagi bayi 645 dan yang lainnya 480. Jadi memang sekitar 106.000 seperti yang disampaikan Pak Mensos di DPR kemarin. Nah, tentunya ini baik, otomatis tanpa lagi melakukan reaktivasi ke Dinsos. Tetapi kan yang menjadi persoalan 11 juta dikurangin 106.000 itu kan juga ada yang rawat jalan yang memang membutuhkan obat. Jadi kemarin tuh saya menangani 2 kasus yang dinonaktifkan. Satu di Manado, satu di Jakarta Utara. Nah, mereka bukan kasus rawat inap. Kalau dibilang surat rujukan, pastikan dia ada yang dari puskesmas ke rumah sakit. Tapi sekarang dia di puskesmas. Ya, jadi dia datang sakit anaknya dinonaktifkan. Nah, saya bilang ini ada surat Menkes nih. Menkes bilang rumah sakit Paskes tidak boleh ada yang menolak. Tapi dia datang ditolak. Pak, aktifkan dulu ke Dinsos Jakarta Utara. Saya bilang, dia lapor lagi. Saya bilang, ini ada surat Menkes, bacain dan sebagainya. Tetap juga ditolak, harus ke Dinsos. Saya bilang, surat Menkes mental nih di puskesmas. Nah, ini kan persoalan bahwa anaknya butuh layanan segera. Tapi ditolak oleh puskesmas. Nah, yang satu lagi di Manado, disabilitas yang butuh obat. Obatnya sudah habis, dia
dia nonaktif. Nah, waktu itu langsung kemarin tuh saya langsung proaktif, langsung kontak ke BPJS Kesehatan cabang Manado, dan baik, akhirnya langsung aktif dan obat bisa diterima. Jadi nggak ada keterputusan obat. Nah, yang mau saya katakan begini, di tahun lalu itu kan memang ada di 13 juta kalau Pak Mensos bilang secara keseluruhan ya. Kalau di bulan Juli 7,3 juta dinonaktifkan. Tapi 1 tahun itu ada 13. Metode pelayanan di tahun lalu, orang sakit langsung dilayani untuk diaktifkan. Dia nggak perlu ke Dinsos. Nah, sekarang bedanya dia harus ke Dinsos. Nah, ini yang terjadi dengan di kasus teman saya di Jakarta Utara, maksudnya masyarakat Jakarta Utara, yang memang tentunya akan menjadi persoalan. Dia bilang juga begini, Pak, belum tentu juga katanya disetujui, ini kan baru pengajuan. Ya ampun, saya bilang, kenapa harus dipersulit? Kenapa tidak pakai metode tahun lalu yang memang dinonaktifkan, tapi kalau dia datang untuk meminta layanan kesehatan atau yang rutin minta tambah perpanjang obat, dilayanin saja. Nah, tinggal nanti itu memang dicatat aktif ya. Nah, kan persoalannya tadi saya sampaikan, surat Menkes, Menteri Kesehatan. Jadi kemarin itu kan muncul 2 surat. Surat dari Menkes dan surat dari Mensos. Kalau Mensos itu jelas berapa jumlah angkanya. Kalau Menkes hanya bilang rumah sakit dilarang menolak pasien dilarang. Tapi faktanya di tingkat puskesmas saja surat Menkes itu mental gitu. Pasien, masyarakat kita butuh kepastian untuk dilayani dulu. Jadi saya berharap sekarang yang datang dilayanin dulu, aktifkan. Bagi yang sehat-sehat yang nggak datang, oke deh. Dia memang misalnya harus mendapatkan reaktivasi ke Dinsos, oke, nggak ada masalah. Memang itu kan sesuai juga dengan pasal 13 dan 14 PP 101 tahun 2012 tentang partisipasi masyarakat. Dia boleh datang untuk meminta. Nah, tetapi yang urgent adalah yang sakit. Jangan sampai seperti kemarin anak yang sakit ditolak, akhirnya dia pulang. Nah, sekarang saya lagi mau bantuin lagi dengan meminta bantuan dari BPJS Kesehatan untuk diaktifkan karena anak ini butuh. Kalau yang di Manado kemarin udah selesai. Nah, jadi kembali yang penting adalah jangan sampai masyarakat terkendala mendapat layanan kesehatan hanya gara-gara nonaktif. Dan menurut saya Menkes tolong lebih operasional lah. Tidak akan bisa mengatakan paskes rumah sakit harus menerima kalaupun dia nonaktif. Mohon maaf ya, perjanjian kerjasama antara BPJS dengan Vaskes, rumah sakit atau puskesmas atau klinik, itu mensyaratkan keaktifan peserta dulu. Kalau nggak aktif, nggak akan dibayar. Karena apa? Yang nggak aktif. Pertama, rumah sakit harus kita juga perhatikan bahwa mereka juga sekarang masih punya problem. Masih banyak dispute claim, pending claim, yang memang ini pun kalau dia nggak aktif dilayanin, mungkin pending claim dan dispute claim akan semakin banyak. Kita juga harus mengerti rumah sakit, mengerti Vaskes tingkat 1, supaya ada kepastian hukum aja. Diaktifkan dulu, baru nanti dilayani. Nggak usah ke Dinsos bagi yang sakit. Tapi bagi yang masih sehat, pasal 13 dan 14, dia datang aja nggak apa-apa. Silahkan untuk mereaktivasi dengan nanti, tadi kata Pak Robert, kakaknya dan sebagainya, nanti nggak apa-apa. Cuma yang kita yang kami harapkan, selamatkan yang sakit dulu. Baik rawat jalan yang butuh obat karena rutin dia harus minum obat, kan ada rujuk balik dan sebagainya. Dia kan nggak perlu surat rujukan lagi ya. Maupun yang memang harus ke Vaskes tingkat lanjut karena ada rujukan dan sebagainya. Nah, ini maksimalkan dulu pelayanan untuk yang sedang sakit. Kira-kira gitu, Mbak. Oke, Pak Timbul, kami tangkapnya begini, berarti ada administrasi yang berbelit. Kalau kemarin dalam rapat di DPR juga yang jadi sorotan adalah soal sosialisasinya gimana nih gitu. Karena masyarakat juga kaget, terutama mereka yang tadi kalau dikatakan oleh Pak Robert soal mereka yang dalam masa perawatan tiba-tiba PBI-nya tidak aktif. Nah, kalau dari Pemkot Bekasi, Pak Robert, informasi yang diterima sebelumnya soal penonaktifan BPJS PBI ini seperti apa, komunikasi, sosialisasi harus dilakukan seperti apa, Pak? Apakah ada jeda waktu untuk bisa memberitahu bagi pemegang PBI ini gitu bahwa mereka akan dinonaktifkan dalam rangka itu tadi untuk relokasi data dari Kemensos? Ya,
Baik Mbak Okta, untuk di Kota Bekasi memang kita menindaklanjuti dari surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, kita juga melakukan sosialisasinya melalui media sosial pemerintah. Kita juga menyampaikan melalui RT RW, dan tadi malam juga kita baru melakukan juga sapa warga yang diprakarsai oleh Bapak Wali Kota. Kita menyampaikan kepada seluruh RT RW di Kota Bekasi melalui Dinkes, BPJS dan Dinas Sosial, proses-proses yang bisa dilakukan masyarakat dalam aktivasi seperti yang tadi disampaikan Pak Timbul. Memang di Kota Bekasi kita melihat Pak, ada dua hal, mohon izin Pak Timbul, di Kota Bekasi selain BPJS PBI JK, di Kota Bekasi juga kita punya BPJS PBI APBD Pak. Jadi pada masyarakat tadi yang memang mendesak, yang belum bisa diaktifasi secara nasional, pemerintah Kota Bekasi juga melakukan langkah cepat dengan melalui PBI APBD Pak. Sehingga mudah-mudahan di Kota Bekasi bisa kami cover sehingga masyarakat tidak perlu panik karena pemerintah tetap hadir untuk melayani. Demikian Pak Timbul. Ya, betul Pak. Oke, Pak Timbul. Ya, jadi kan begini, memang ketika rapat kemarin DPR dengan pemerintah kan sebenarnya nggak begitu clear ya. Clear jelasnya gimana. Yang diaktifkan 3 bulan itu siapa? Apakah memang yang 106.000 kata Mensos, kata Menkes 110.000, atau yang 11 juta? Kan nggak clear. Nah, kemarin baru keluar surat dari SOS bahwa yang diaktifkan otomatis itu yang 106, terdiri dari 105, 465, dan 415 dengan 480 orang dewasa. Nah, ini tentunya yang menjadi rujukan bagi para paskes yang bahwa yang diaktifkan ya ini. Kalau yang 11 juta dikurangin 106 ini nggak ada kepastian. Nah, tetapi kan fakta di lapangan adalah orang yang 11 juta dikurangin 106.000 ini ada yang ke dokter, ada yang ke puskesmas. Nah, ini yang harus diberikan kepastian. Jadi menurut saya yang lebih maju tuh Menkes hanya mengungkap yang paskes tidak boleh menolak. Paskes itu harus kita mengerti juga, jangan sekedar hanya slogan tidak boleh menolak. Aktifkan dulu baru dilayani. Nah, saya sangat senang dengan Pak Robert tadi bilang bahwa kalaupun PBI JKN itu tidak, maka dia diambil PBPU daerah. Betul. Nah, cuman masalah gini, kalau saya angkat jempol lah sama Bekasi. Cuman Pak, di daerah lain Pak, dengan transfer ke daerah berkurang 200 triliun, itu juga menjadi persoalan bagi fiskal daerah APBD membiayai PBPU daerah tadi Pak. Malah justru ada beberapa daerah yang saya amati ya, yang kemarin kasus yang di Kabupaten Pali, 40.000 masyarakat dinonaktifkan oleh Pemda karena mereka nggak punya uang lagi. Transfer dari pusat itu kan kurang 200 triliun dengan daerah-daerah lainnya. Nah, kalau Bekasi oke, tapi daerah lainnya. Makanya menurut saya sekarang yang tentunya yang kita coba fokus yang 11 juta dikurangin 106.000 ini yang memang kalau sakit langsung. Nah, kalau APBD mampu dan cukup fiskalnya, oke bisa dialihkan. PBI JKN dilarikan ke PBPU daerah yang dibayar oleh si Pemda, nggak lagi oleh si APBN. Nah, ini tentunya kolaborasi yang harus dicontoh oleh Pemda-Pemda lain, contoh Bekasi yang memang dia bisa mengalihkan ke PBPU daerah. Tetapi memang kalau fiskal daerahnya cukup. Nah, kalau ada yang tidak cukup, dia juga malah menurunkan, bukan malah menambah. Nah, PBI JKN lah yang harus mengambil alih. Saya berharap seperti tahun lalu, memang ada penonaktifan sampai 13 juta. Cuma memang selama 3 bulan ini yang sakit dilayani saja dulu dengan proses pendataan. Sehingga orang sakit, kita nggak tahu jadwal kalendernya. Hari ini sehat, mungkin lusa akan sakit. Nah, kalau dia nanti sakit disusahin dengan ke Dinsos lagi seperti pasien kemarin yang di Jakarta Utara, dia akan sulit gitu. Makanya aktifkan saja, tinggal kontak BPJS Kesehatan, ini dinonaktifkan kemarin per 1 Februari, sekarang sakit, aktifkan. Dengan contrek aktif, langsung dilayani. Nggak ada lagi perdebatan, rumah sakit harus menerima, rumah sakit harus, nggak usahlah bernarasi seperti itu. Yang penting ada kepastian juga bagi rumah sakit. Kalau rumah sakit melayani tidak aktif, ya nanti ada pending claim lah, dispute claim lah, meningkat lagi.
susah juga buat Nah, vaskes seperti itu. Itu Pak Timbul, berarti begini, kemarin kan Menkes bilang pasien Ya. BPJS PBI dilayani aja meskipun masih dalam proses reaktivasi. Kalau tadi Pak Timbul bilang ya orang sakit nggak ada di kalender, nggak tahu kapan bisa sakitnya. Nah sebenarnya apa yang nantinya bisa jadi masalah ke depan kalau misalnya peserta yang non aktif ini tetap dilayani oleh rumah sakit, Pak Timbul? Ya, jadi kan artinya yang tadi saya bilang rumusnya kan adalah yang dilayani dengan perlindungan JKN adalah pasien aktif. Kalau vaskes melayani yang tidak aktif, apalagi tadi bilang nanti proses reaktivasi. Kan reaktivasi kan juga belum tentu langsung 1 menit 1 detik kemudian selesai. Kan dia harus ke dinsos lagi. Kalau dinsosnya dekat, kalau dinsosnya jauh, kemudian belum tentu pengajuan disetujui. Kan artinya ada ketidakpastian. Sementara si pasien harus mendapatkan layanan langsung. Nah, ini yang menurut saya sekarang pakailah metode tahun lalu yang memang datang sakit aktifkan, tinggal kontak BPJS. Nah, ini yang bisa memberikan kepastian mengenai nanti 3 bulan, dalam proses 3 bulan dilakukan proses cleansing lagi atau pendataan, dilakukan. Itu kan sesuai dengan janji yang ada di DPR. Nah, saya sih hanya mau mengatakan begini, bahwa pasien yang sakit ini yang dinonaktifkan berhak atas kepastian hukum aja untuk dilayani, ya, karena tentunya ke Dinsos mereaktivasi juga bagian hal yang mudah tadi jalannya. Nah, seperti periode lalu juga dia itu reaktivasinya kemana? Ke puskesmas saja. Jadi sekalian datang reaktivasi, nggak usah ke Dinsos. Kalau ke Dinsos kan Jakarta kemarin puskesmasnya di sini dibilang dinsosnya agak jauh Pak, ya udahlah jalanin aja lah. Tapi akhirnya kan belum tentu dapat juga. Yang penting sekarang lakukanlah seperti tahun lalu. Yang tahun lalu tadi saya dibilang 13 juta, sekarang masih 11 juta. Nah kemarin ya semalam saya ketemu dengan Pak Mensos dengan Pak Dirut BPJS Kesehatan di sebuah stasiun TV. Pak Mensos bilang ya udah kita akan coba untuk mengatakan bahwa yang sakit datang ke Vaskes untuk dilayani, ya misalnya dia gawat darurat ke rumah sakit, terima di IGD. Kalaupun non aktif, aktifkan di Vaskes itu, di rumah sakit itu. Tentunya dengan kerjasama langsung dengan connect ke BPJS Kesehatan supaya BPJS Kesehatan langsung contreng aktif. Kalau contreng aktif, seluruh di rumah sakit akan tercatat aktif. Nah, ini yang memang tentunya bisa lagi ngomong nantilah. Berharap Pak Mensos dan Pak Menkes dan Pak Menkeu ngobrol lagi, pastikan yang sakit yang 11 juta dikurangin 106 ini, kalau sakit datang langsung aktif. Nggak usah lagi mereaktivasi ke Dinsos. Reaktivasi cukup di puskesmas seperti tahun lalu. Ini kan memberikan kepastian, kemudahan, sehingga pasien bisa langsung dilayani. Kita nggak tahu kalau dia pulang, mungkin akan lebih berat sakitnya, akan mengakibatkan korban jiwa dan sebagainya. Kita nggak tahu, tapi mudah-mudahan semoga langsung dilayani seperti itu. Oke, yang jadi sorotan adalah bagaimana sinkronisasi antar kementerian soal kebijakan tersebut. Tadi kalau Pak Timbul bilang reaktivasi harusnya cukup aja nih di puskesmas, nggak perlu ibaratnya dipingpong ke sana kemari gitu untuk masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan. Nah, saya ke Pak Robert. Pak Robert, sebetulnya untuk tahapan proses pengaktifan kembali BPJS PBI ini seperti apa sih Pak? Terima kasih Mbak Okta. Untuk saat ini memang pemerintah dalam hal ini kami di Kota Bekasi, proses aktivasi ini kan memang kita lakukan berdasarkan permohonan dari warga masyarakat. Kami menerima berkasnya, kami input kembali ke aplikasi SIKNG Kemensos. Jadi memang yang ini saat ini dilakukan seperti itu, nanti di approval oleh Kemensos. Ya, jadi ya mudah-mudahan tadi apabila ada kemudahan ya mudah-mudahan ini bisa membantu, tapi saat ini proses yang dilakukan adalah antara Dinas Sosial Kota Bekasi atau Dinas Sosial seluruh Indonesia berkoordinasi melalui aplikasi SIKNG yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Nah, ini yang bisa melakukan proses aktivasi tadi Mbak Okta, demikian. Oke, prosesnya itu berapa lama Pak? Sebenarnya untuk saat ini kita kemarin dari tanggal 2 sampai tanggal 11 kita sangat dibantu oleh Pusdatin Kemensos untuk hal-hal yang kemarin sifatnya mendesak Pak Timbul. Hari itu kita lakukan juga siangnya sudah aktif. Ya, itu memang kita mendapatkan kemudahan
prosesnya, tapi paling lambat memang 1 hari, Mbak. Jadi besoknya sudah aktif, jadi paling lambat. Tapi untuk hal-hal mendesak yang kita informasikan melalui Pusdatin, itu dalam waktu sangat singkat, itu siang itu juga sudah aktif. Tapi yang karena jumlahnya per hari itu kita cukup banyak juga, bisa 100-an itu, paling nggak seperti pelayanan kemarin sore, pagi sudah aktif. Itu yang kami alami di Bekasi, Mbak. Oke, tentunya bagaimana administrasi ini bisa berjalan dengan lancar. Pak Timbul, di luar kisru BPJS PBI nonaktif, menurut Anda apa sih Pak sebetulnya yang perlu dievaluasi dari pelayanan terhadap pasien BPJS? Ya, jadi memang diawali dengan status kepesertaan. Ya, kalau dia aktif dia langsung dilayani. Nah, apakah hanya itu saja? Tidak juga. Masih ada persoalan tentang pelayanan. Yang tadi ada kasus-kasus yang pagi hari datang ke IGD ditolak atau belum gawat darurat, padahal tuh orang sudah nggak kuat gitu ya, karena harus 40 derajat demamnya dan sebagainya, trombositnya harus di bawah 100.000 dan sebagainya. Nah, ini kan persoalan pelayanan. Ada juga yang dipulangkan belum layak pulang, ada juga yang disuruh beli obat sendiri padahal obat jadi bagian yang ditanggung di Inasi Bijis. Bagaimana juga dengan alat kesehatan, masih banyak yang memang perlu diperbaiki. Tetapi memang sekarang kan kita fokus di hulunya, di peserta. Kalau pesertanya nonaktif ya nggak akan mungkin dapat layanan ke depannya. Jadi saya sih hanya berharap begini, Pak Robert juga, bahwa tentunya yang kita harapkan adalah pelayanan yang langsung, yang memang tanpa harus melakukan proses administrasi. Tapi yang sehat silakan dia memprosesnya dengan ke Dinsos atau kemana dan sebagainya, tapi yang sakit. Nah, kemudian juga kan ini misalnya 106.000 ya yang diaktifkan, itu kan orang. Padahal kan kalau satu kakak itu kalau dia aktif, masa satu orang yang lainnya nggak aktif? Ini kan berarti bukan berbasis pada kakak ya. Nah, saya sih berharap sebenarnya orang ini aktif, harusnya satu kakak aktif ya. Nah, yang berikutnya juga kan terkait dengan persoalan kemudahan-kemudahan yang juga harus diberikan untuk memastikan orang ini dijelaskan. Jadi gini, kalau tadi tukang jualan itu dibilang 6, kalau dia masih statusnya 6 ke Dinsos, dia akan berdebat. Maksud saya, dia harus dijelaskan, lebih dipastikan dilayanin dulu ya, dan tidak ditolak. Nah, kemudian dalam 3 bulan yang 6 ini diklarifikasi, ya itulah tugasnya Kemensos. Jadi maksud saya gini, jangan sampai seperti kemarin ya, kasus yang anak ini, dia datang, dibilang ini baru pengajuan Pak, sampai sekarang belum di ACC. Nah, mungkin disebut orang ini 6, tapi kan 6 desil 6 ini kan mereka juga nggak ngerti apa kenapa desil 6. Rumah saya sudah disurvei atau belum. Perdebatan lagi yang memang tadi ada 922 yang sudah mengajukan, 907 yang di ACC. Berarti kan ada 15. Nah, 15 ini kan mungkin dia desil 6. Apakah memang sudah disurvei kembali untuk mengatakan 15 Anda nggak berhak karena kami sudah survei. Tapi mereka butuh layanan kan misalnya. Nah, jadi kembali persoalannya, berikan dulu pelayanan kesehatan, baru nanti didiskusikan yang desil 6 betul apakah masih desil 6, apakah memang salah pendataan sehingga dia harusnya desil 5 dan sebagainya. Ini kan yang tadi, tujuan hukum harus memberikan 1 keadilan, 2 pemanfaatan, dan 3 kepastian hukum. Rakyat Indonesia punya kepastian hukum, amanat konstitusi, pasal 28H ayat 1, pasal 28H ayat 3, pasal 34 ayat 3, ayat 1, pasal 34 ayat 3, Undang-Undang Dasar 45. Nah, kedepankan kepastian hukum untuk mendapatkan manfaat, untuk memberikan keadilan. Kalau mereka disuruh jadi pasien umum, susah. Seperti itu. Oke, tentunya kita harapkan bagaimana kisru BPJS PBI ini segera selesai teratasi dengan pendataan yang harapannya bisa rapi, tepat sasaran, dan juga bisa membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan, terutama bagi mereka yang prasejahtera. Terima kasih Kadinsos Kota Bekasi, Pak Robert Siagian, dan juga Koordinator Advokasi BPJS Watch, Pak Timbul Siregar, sudah bersama di Sapa Indonesia Pagi. Saat selalu Bapak-Bapak. Assalamualaikum.